Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel gua. Ya, dalam kesempatan kali ini dari konten yang kemarin yang ini nih, konten yang ini. Oke, konten yang ini alhamdulillah lumayan view-nya ya. Jadi saya menyarankan untuk membuat konten cerita mistis lagi. Namun dalam kesempatan kali ini saya membuat cerita mistis dari pengalaman saya sendiri. Nah, jadi cerita mistis ini berawal sekitar 5 tahun yang lalu ya. Jadi sudah 5 tahun yang lalu kejadian ini. Namun itu menjadi kejadian yang cukup membuat saya begitu merinding ya jika mengingatnya kembali. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas cerita mistis lagi. Nah, cerita mistis apa bang? Oke. Jadi judul kali ini kita akan membahas cerita mistis dari abang sendiri. Dan cerita ini abang alami 5 tahun yang lalu ya, kira-kira sekitar 2017 akhir bulan lah, 2017 akhir, itu sekitar 2017 bulan 11 gitu, intinya udah mau 2018 ya, mendekati tahun baru istilahnya segitu. Nah, jadi misteri apa yang saya alami? Nah, kenapa saya katakan misteri? Karena saya sendiri belum menemukan atau belum pernah menemukan orang yang mengalami kejadian tersebut, khususnya di wilayah saya ya, di daerah saya sini, khususnya di sekitar area tersebut. Saya sudah bertanya juga kepada orang-orang tersebut apakah mereka yang melewat tempat itu pernah mengalami hal itu, tapi mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini kita akan menguak ya, dan saya akan mengulas kembali kisah mistis yang pernah saya alami 5 tahun lalu ya, sekitar 2017-an, yaitu kisah berkendara di alam gaib ya. Nah, kenapa dikatakan berkendara di alam gaib? Karena sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe dulu agar saya lebih semangat membuat konten-konten cerita mistis ke depannya. Jika sudah, terima kasih, kalian luar biasa. Oke, jadi pada saat itu ya, jadi ceritanya saya ini ingin ke rumah tante saya. Nah, tante saya itu rumahnya berjarak sekitar 2 jam ya. Jarak tempuhnya itu sekitar 2 jam dari rumah saya. Nah, kebetulan pada saat itu sore hari kan saya ke rumah tante saya. Nah, itu perjalanannya 2 jam. Namun dikarenakan hujan yang lebat ya, jadi ini posisinya hujan lebat. Sedangkan saya kan ke rumah tante saya kan jam 5 sore nih. Nah, tapi sebelum jam 10 tuh saya udah harus pulang, karena orang rumah udah nelpon, dia bilang pokoknya kamu harus pulang, karena intinya harus pulang lah jam segitu ya. Kita kan istilahnya kan kita udah ada batas jam keluarnya lah. Kalau khusus di rumah itu ada batas keluar sama batas pulangnya. Jadi kalau di keluargaku itu kita di bawah jam 10 harus udah pulang, udah di rumah gitu. Kita mau pergi jam berapapun, mau pagi, sore, intinya sebelum jam 10 malam itu harus udah pulang. Nah, tapi kebetulan pada saat itu di rumah tante saya itu sedang hujan ya. Jadi sedang hujan. Kemudian itu hujannya tuh lama banget ya. Hujannya tuh dari abis maghrib ya kalau nggak salah. Hujannya itu dari maghrib ya, terus nggak berhenti sampai jam 10. Nah, jam 10 juga itu belum berhenti guys. Jadi saya putuskan untuk nunggu hujannya reda dulu. Nah,
Di situ kan tante saya udah bilang, udah kamu bermalam aja, kamu nginap aja gitu kan, karena mungkin situasinya juga udah larut. Nah udah sekitar jam 11-an lah gitu. Karena saya kan pikirnya udah saya tunggu aja siapa tahu hujannya reda gitu kan. Jadi yang di pikiran saya tuh bahwa ini hujannya nih mungkin reda, ini hujannya nih mungkin reda sebelum jam 10 gitu. Tahu-taunya hujannya itu berlanjut guys. Jadi hujannya itu kalau nggak salah baru selesai jam 11 lewat ya, kalau nggak salah. Iya, jam 11 lewat pada saat itu. Jadi pada saat itu udah, tante saya juga sebenarnya kan udah larang. Dia bilang udah kamu nginep aja. Soalnya kan dia tahu sendiri kan, dia nggak mau terjadi apa-apa sama gue. Jadi tante saya larang. Dia bilang udah malam nih, kamu nginep aja di rumah ini, nggak usah pulang, nanti pulangnya besok pagi aja gitu. Tapi saya tetap kekeh pada niat saya memang ingin pulang pada saat itu, karena memang saya juga kan nggak enakan sama orang rumah. Ya udah, jadi saya putusin untuk tetap nekat pulang seperti itu. Nah jadi pada saat saya putusin untuk tetap nekat pulang itu, udah, jadi gue kemas barang, gue siap-siap, gue pulang. Udah, jadi selama perjalanan pulang itu pertama aman guys. Jadi ini belum sampai ke ceritanya. Jadi mulai gue mendapati kejadian aneh ya, kejadian yang mungkin susah ya dicerna oleh nalar ya. Jadi pada saat itu gue udah bergegas, gue udah ganti baju untuk siap-siap ya mau balik lah gitu. Udah, pada saat awal jalan tuh masih aman gitu. Sedangkan jarak tempuhnya kan 2 jam baru nyampe rumah tuh. Berarti kira-kira gue cabut dari rumah tante jam setengah 12. Gue siap-siap, intinya jam 12 lah. Jam 12 gue cabut dari rumah tante, gue mau pulang ke rumah nih. Nah itu nyampe rumah sekitar jam 2 karena 2 jam perjalanan. Jadi rumah gue tuh jauh ya, rumah tante gue dan rumah gue tuh berjarak sekitar 2 jam jarak tempuh baru nyampe. Jadi gue nyampe rumah pada saat itu pukul 2 malam, 2 lewat ya nggak salah. Intinya udah larut banget. Nah ya udah, pada saat di perjalanan itu, awal perjalanan masih oke, masih aman ya. Cuman memang kendaraan udah mulai jarang gitu, istilahnya udah nggak sepadat, masih di jam 10-an ke bawah gitu lalu lintasnya. Istilahnya udah jarang gitu, mobil paling yang lewat masih bisa dihitung ya gitu istilahnya. Udah, pada saat perjalanan nih masih aman. Nah begitu gue memasuki kayak perkampungan gitu kan, jalan pulang itu kan gue melewati kayak, bukan perkampungan sih, kayak toko-toko, cuman toko-tokonya tuh kayak nggak begitu banyak sih. Kayak pertama kita melewati kayak jalan sepi dulu. Pertama jalannya tuh sepi, ntar kita ketemu kayak pertokoan gitu kan. Nah udah ngelewatin pertokoan gitu. Nah setelah itu kita ngelewatin danau gitu kan. Di situ ada danau memang. Udah ngelewatin danau. Nah ini masih aman nih guys, melewatin danau ini masih aman. Nah udah terus jalan. Nah ini udah sekitar 1 jam lebih, 1 jam perjalanan. Nah ini di sini mulai gak enaknya nih guys. Ini gue merinding nih guys. Nah jadi ini merinding nih guys, coba kalian lihat, gue merinding guys. Nah jadi pada saat itu gue nggak bisa cerita guys. Gue sebenarnya udah nggak mau ingat lagi sih, cuman ya demi kalian lah gue ceritain lagi. Oke, gue males banget buat kilas balik kisah ini. Oke, tapi nggak apa-apa, gue terpaksa harus menceritakan demi subscriber gue biar mereka bisa mendengarkan kisah dari pemilik channel ini. Soalnya kan kemarin kan gue selalu kilas balik cerita mistis dari narasumber lain lah istilahnya, bukan dari diri gue sendiri. Nah tapi kali ini gue ngangkat cerita dari kejadian yang memang gue alami sendiri, yaitu ya gue. Oke. Jadi
setelah kita lanjut, jadi setelah sejam perjalanan itu masih aman. Tapi setelah melewati pertokoan, ada pertokoan gitu, nggak begitu banyak, ada sekitar 3 toko jejer ya. Jadi 3 toko tuh di kiri jalan, terus di kanan jalannya tuh sekitar 2 toko, jadi ada 5 toko lah. Udah setelah ngelewatin itu, nah mulai nih kita memasuki jalan yang sepi, udah nggak ada kendaraan tuh pada saat itu. Nah di sini kan gue nggak tahu tuh, entah gue terpengaruh apa, itu jalannya udah sepi. Jadi setelah melewati beberapa toko itu, kedepannya lagi sekitar 20 menitan itu udah jalan sepi, kiri kanan tuh udah hutan, udah nggak ada inilah istilahnya, udah nggak ada nemu kayak toko atau orang jualan di emperan gitu, udah nggak ada. Jadi udah bener-bener murni hutan lebat, terus udah istilahnya penerangannya juga nggak ada. Pada saat itu nggak ada penerangan, jadi hanya lampu motor doang. Nah udah, pada saat itu gue tetap berkendara, gue fokus. Nggak lama, beberapa menit kendaraan lewat ya dari arah berlawanan, lewat motor. Beberapa menit kemudian lewat lagi mobil, motor lagi gitu, pokoknya gitu siklusnya. Tapi ya itu, motor yang lewat paling satu motor, paling mobilnya pun nggak banyak, paling 1 mobil 2 mobil gitu, hanya gitu-gitu aja seterusnya. Nah selang beberapa sekitar setengah jaman gue di perjalanan, pada saat udah ngelewati toko itu, sejam perjalanan terus ke depan. Nah di sini nih mulai nggak enaknya. Gue tiba-tiba tuh kayak hilang kesadaran guys. Jadi gue nggak tahu apa yang terjadi pada diri gue pada saat itu. Intinya gue tuh hanya gini, gue tuh fokus berkendara gini kan, gue kan pakai motor nih, gue fokus berkendara gini, gue jalan. Nah tiba-tiba tuh gue kayak hilang kendali gitu loh. Gue kayak hilang kendali. Gue nggak tahu apa yang gue alamin pada saat itu. Intinya gue tuh kayak orang tertidur guys. Jadi gue tuh kayak gini loh, tapi ini kondisinya tetap jalan gini. Nah terus ini gue merinding sumpah gue merinding sumpah. Kalian lihat nih, ini gue merinding sumpah, lihat nggak? Tuh pori-pori gue kelihatan kan? Nah jadi gue nggak tahu apa yang terjadi pada diri gue pada saat itu. Nah intinya gue tuh susah sih gue jelasin pakai akal sehat. Jadi pada saat itu entah mungkin gue masuk ke dimensi lain kali ya. Intinya aneh banget gitu guys, serem lah pokoknya. Gue malas sih sebenarnya ingat ini. Jadi gue tuh seperti pindah alam gitu loh. Gue lagi berkendara, tiba-tiba tuh gue udah nggak menyadarkan diri gitu. Jadi gue tiba-tiba setelah kejadian itu gue langsung kayak terbangun gitu. Gue kayak langsung gini. Jadi seolah-olah gue tuh kayak tertidur gitu guys. Jadi kalau mau dibilang bahasanya sih kayak lo tertidur di motor lo nih. Jadi lo tertidur di motor lo kayak gini. Lo tertidur, tapi itu motor tetap berkendara. Nah, siapa yang ngendaliin motor itu? Pertanyaannya itu guys. Siapa yang ngendaliin motor itu sampai bisa berjalan sekitar setengah jaman lah motor itu berjalan? Terus siapa? Gue kan udah hilang kendali nih, gue udah gak sadar. Nah itu, jadi ketika gue sadar tuh gue udah ada di sekitar 20 menit udah nyampe rumah. Jadi tapi itu jalannya masih hutan ya, masih hutan. Jadi ketika gue sadar tuh gue kaget loh. Tapi motor nih kondisi masih jalan, udah langsung gue cepet-cepet ngatur gas lagi kan. Gue ngatur gas. Gue kayak orang kebingungan gitu. Gue lihat loh, kok udah di sini aja gitu. Udah. Pas gue masih shock lah. Gue masih shock pada saat itu, karena pas gue udah sadar, gue nyadar gitu kayak orang, lu tahu kan kalau orang baru bangun gitu, kayak baru bangun tiba-tiba udah di atas motor aja, terus heran nih gue di mana gitu. Nah itu, jadi perasaannya itu gue udah mulai hilang kesadaran itu pada saat yang ngelewatin pertokoan itu, terus memasuki hutan. Udah sekitar 30 menit berkendara masih kondisi sadar nih. Setelah itu gue udah hilang kesadaran. Jadi pas gue bangun itu, gue udah tiba di
pokoknya udah tiba jauh lah dari tempat itu, udah nggak tahu di mana. Tapi pada saat itu gue tibanya tuh ya bingung lah gue jelasin. Intinya gue pada saat itu gue tiba itu langsung udah sekitar 40 menit lagi gue udah nyampe rumah ya. Jadi istilahnya yang gue heran tuh siapa yang berkendara, entah gue mungkin masuk ke dimensi lain atau gimana, gue nggak tahu ya. Gitulah pokoknya, gue merinding lah guys. Intinya itulah, itu sih mungkin karena gue ngeyel ya, karena tante gue udah ngingatin kan, lo bermalam aja karena hujan juga kan. Tapi gue tetap kekeh untuk balik, untuk cabut. Ya udah, mungkin juga itu mungkin dosa kali gue ya. Jadi gue ngedapetin paranormal experience atau pengalaman mistis yang ya ngeri lah kalau mau dibilang. Gue udah nggak mau lagi lah istilahnya lewat mungkin jalan itu, mungkin angker ya. Gue nggak tahu sih, soalnya gue nggak berdoa pada saat itu. Gue jujur ya, gue orangnya dulu yang 5 tahun yang lalu tuh gue jarang banget kemana-mana tuh doa. Tapi kalau sekarang alhamdulillah gue setiap mau bepergian gue pasti berdoa. Jadi gitu aja guys. Jadi gue merinding. Jadi pada saat itu gue heran banget, gue udah nggak tahu gue apa yang terjadi pada diri gue pada saat itu. Intinya gue hilang kesadaran, hilang kendali. Terus pas gue sadarnya pun itu kondisi udah tetap di motor gini, udah kayak orang linglung. Gue udah nggak tahu di mana. Nah cuman yang gue herannya itu siapa yang berkendara, kondisi orang tidur gini, terus motor itu kok bisa nyampe sejauh itu gitu loh, nggak nabrak, nggak jatuh gitu lah. Intinya susah lah dijelasin oleh logika ya, kalau sesuatu gaib itu mungkin jadi susah dicerna oleh akal sehat. Nah jadi gitu aja sih guys ceritanya, cukup ini ya. Pokoknya gue yang udah trauma lah untuk kejadian itu. Intinya ya, jadi pada intinya gue berkendara malam hari dan gue dibawa ke mungkin alam lain lah istilahnya gitu. Gue masuk ke portal apa gitu mungkin ya. Terus gue keluarnya juga udah nggak tahu di mana. Jadi ya gitulah, mungkin gitu aja ceritanya. Oke, bagi kalian mungkin yang punya pengalaman misteri juga, kalian bisa komen di kolom komentar. Ntar gue cek ya, kalau memang ceritanya kalian menarik, gue akan angkat di konten gue seperti itu. Oke, bagi teman-teman mungkin sekian aja ceritanya. Insya Allah next kita akan cerita mistis lagi. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam pecinta mistis, sampai jumpa. Saya Satria undur diri, sampai bertemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir.